Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lydia Sinti Ciamlifu dengan NIM 203030030, kelas A Prodi Sosiologi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang ke-6 mata kuliah teori sosiologi modern. Yang pertama, buku untuk dibaca. Pierre Bourdieu tanpa diragukan lagi memiliki ironi sadar, merujuk pada studinya baru-baru ini tentang sistem Universitas Prancis Homo sebagai buku untuk pembakaran sebagai orang dalam berusaha menjauhkan diri dari demitologi dan menganalisis secara kritis sistem itu. Ia menyarankan rentan terhadap serangan tuduhan, subversi, atau bibdah jika tidak langsung pengkhianatan, seperti kebanyakan karya Bourdieu, khususnya karyanya selama 2 tahun terakhir. Beberapa dekade, potensi subversifatnya bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa yang digunakan dan gaya penulisannya secara umum. Penggunaan disionarkratik dan neologisme bersekutu dengan kalimat panjang yang sering berulang-ulang yang dibebani dengan sejumlah sub-klausa atau jalan memutar diskursif, digabungkan dengan diagram yang rumit dan skema visual untuk menghadapkan pembaca dengan tugas yang banyak, baik itu sarjana, pasca sarjana atau ilmuwan sosial profesional, menemukan dan menakutkan. Yang berikut, antropologi dan strukturalisme. Bourdieu tiba di Aljair pada tahun 1956 sebagai tentara dan filsuf. Dia pergi pada tahun 1960 sebagai etnografi, otodidak, dan antropologi sosial. Dia telah menerbitkan buku pertamanya dan dilakukan secara langsung dan menggunakan sistem penelitian lapangan di antara kabel kaum tani Maghreb, di antara kaum miskin kota Algier, dan di tempat lain. Tubuh data etnografi dikumpulkan adalah untuk memberi bahan yang cukup tubuh substansial dari karya yang diterbitkan. Selama dekade berikut ini adalah sesuatu untuk yang meskipun demikian dia masih kembali pada kesempatan, namun sebagai sebuah badan kerja sebagian besar tidak terlalu erat, dan diskusi ini Sosiologi khususnya buku pertama disebutkan atas terutama ringkasan informasi tentang berbagai kelompok etnis yang membentuk Aljair masyarakat di tahun 1950. Walaupun menjelang akhir dia mulai mengatakan hal-hal menarik tentang perang dan sifat revolusi Aljair, dan buku kolaboratif awal lainnya tentang Aljair, tentang kelas pekerja Aljair, diterbitkan pada umumnya sama-sama membosankan. Untuk sebagian besar panjangnya, mereka adalah hampir tidak relevan dengan mempertimbangkan perkembangan Bourdieu selanjutnya. Pemikiran materi yang dibahas di bagian berikutnya diambil dari artikel dan Aljair pada tahun 1960 yang berasal dari bagian-bagian karya yang awal yang bersifat analitis daripada deskriptif. Yang berikut, strukturalisme Bisuf Rumah Berber. Mungkin tempat terbaik untuk memulai adalah dengan strukturalisme itu sendiri. Apa yang dianut Bourdieu begitu antusias di awal tahun 1960-an, dan apa yang tampaknya dilawan bereaksi begitu kuat kemudian, akan tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah daripada jawaban mereka. Dalam arti penting, tidak ada yang namanya strukturalisme, melainkan berbagai pendekatan strukturalis terhadap budaya dan realitas sosial. Belum lagi Bourdieu sendiri semuanya telah dijelaskan oleh mereka sendiri atau orang lain pada suatu waktu atau lainnya sebagai strukturalis, bidang intelektual yang berfungsi untuk menyatukan ensemble yang berbeda. Ini kembali ke karya ahli bahwa Swiss pada tahun-tahun awal abad ke-20. Untuk tujuan kami, dua aspek pekerja sensor adalah penting. Pertama, perbedaannya antara struktur gramatikal atau logis bahasa dan kehidupan sehari-hari, improvisasi, hiruk-pikuk pidato atau pembebasan syarat, bersama dengan desakannya bahwa mantan adalah domain yang
tepat untuk lokasi analisis makna. Meletakkan landasan sebagai metode strukturalis, sifat sejati fenomena sosial sesuai dengan relasional sistem makna harus dicari dalam struktur yang entah bagaimana terletak di belakang atau di bawahnya. Dunia penampilannya fundamental. Yang kedua, ia berpendapat bahwa aspek budaya atau sosial kehidupan selain bahasa dapat juga diperlakukan sebagai sistem penandaan makna masing-masing dengan struktur atau struktur yang sesuai untuk diungkapkan atau diuraikan. Yang berikut eksperimen dalam epistemologi. Pergeseran teoritis Bourdieu dan pendekatan berdasarkan model analitis yang dibangun dari aturan budaya yang seharusnya mengatur perilaku hingga penekanan pada generasi dan pengajaran oleh aktor strategi adalah bagian dari intelektual dan politiknya menjauhi strukturalisme. Itu merupakan tanggapan atas pengalamannya melakukan penelitian etnografi pertama di Aljazair dan kemudian di Prancis. Namun sifat etnografis dari pengalaman penelitiannya, kerja lapangan sebagai kehidupan yang transformatif. Peristiwa penting dalam hal ini, keterlibatan sebagai peneliti sosial dan dunia sosial yang dikenal. Sebenarnya lebih dari sekedar akrab, karena dalam setiap kasus ada beberapa hal anggota yang sah, memicu pemikiran refleksif, mengarah pada kritik dan epistemologinya terhadap sosiologi dan antropologi. Epistemologi seringkali tampak menyimpan teror yang khas bagi siswa. Ini mungkin karena cara kerja tersebut digunakan dalam teks ilmu sosial, seringkali tanpa definisi atau penjelasan dan desintas yang jauh dari teks-teks yang menyebut dirinya sendiri epistemologi. Fakta pada dasarnya epistemologis tidak terlalu kompleks atau dipisahkan dari masalah duniawi kehidupan sehari-hari. Epistemologi adalah wacana tentang sifat atau status pengetahuan. Yang berikut akun resmi. Saya telah menyebutkan argumen Bourdieu bahwa strategi penelitian yang terdiri dari sebagian besar memperoleh dari informan rekening atau perilaku mereka akan menghasilkan gambaran yang menyesatkan tentang kehidupan sosial dari dan untuk itu penting akun asli ini di pertanyaan cenderung menggambarkan keadaan yang seharusnya terjadi karena sifat kesempatan mengilhami mereka untuk menjelaskan atau membenarkan perilaku mereka selain atau bukannya menggambarkan akun yang mereka dihasilkan, dan demikian adalah akun resmi. Sebagai data penelitian, Bourdieu berpendapat bahwa ada 3 hal yang salah dengan apa penelitian itu. Subjek dapat mengatakan dalam jawaban mereka atas pertanyaan ilmuwan sosial. Pertama, sebagai wacana keakraban itu dianggap biasa dan banyak yang penting. Itu semua perlu dikatakan asumsi diam-diam yang merupakan sine qua non dari sehari-hari hidup yang tak terkatakan. Yang berikut ilusi sinoptik. Ada beberapa wacana perangkat kognitif, metafora dan analogi adalah contoh yang baik yang kita gunakan untuk menyusun dan menghasilkan pengetahuan kita tentang dunia. Sinopsis adalah salah satu yang paling umum dan penting, penyederhanaan dan kondensasi kompleks informasi ke dalam kerangka acuan yang terpadu. Ini adalah operasi yang umum dan kedua wacana yang sehari-hari dan wacana ilmuwan sosial. Diskusi Bourdieu tentang ilusi sinoptik berasal dari ketidakpuasannya dengan strukturalisme dan sebagian besar berkaitan dengan 3 jenis akun atau presentasi sinoptik tertentu. Diagram Susila dan Klender. Diagram yang ada dalam pikirannya adalah diagram yang dibangun oleh sosiolog dan antropolog. Siklus tahunan kegiatan wanita, kabel dan varian rasa berjus kecil di Prancis. Misalnya di sini tujuannya adalah untuk membuat terlihat di ruang 2 dimensi hubungan logis atau fenomena sosial tertentu. Aktivitas preferensi yang digunakan kategori budaya atau apapun, Bourdieu menyarankan bahwa ada 4 masalah berbeda dengan mode representasi ini. Yang berikut penggunaan statik. Sulit untuk mengatakan apakah penekanan Bourdieu pada praktik yang dilakukan orang adalah penyebab atau efek dari kesiapannya untuk menggunakan statik
statistik. Dia telah menggunakan statistik, bahkan telah diandalkan mereka sejak studinya yang paling awal diterbitkan tentang Aljair dengan akunnya sendiri. Jelas bahwa itu adalah informasi statistik tentang pola pernikahan di Aljazair, kemudian memicu kritik terhadap model kehidupan sosial diatur oleh aturan dan pada akhirnya strukturalisme itu sendiri. Pengumpulan interpretasi statik adalah salah satu cara untuk mengetahui dunia sosial. Pengumpulan dan analisis akun adalah hal lain. Bourdieu tidak menolak yang terakhir. Dia sedang berdebat dengan pluralisme epistemologi reflektif yang secara sadar menyandingkan mode atau jenis pengetahuan sosiolog yang berbeda meskipun mengistimewakan satu jenis pengetahuan. Objektivitas statik yang seolah-olah mewakili apa yang sebenarnya terjadi di atas yang lain. Subjektivitas akun namun tidak lupa bahwa kedua jenis pengetahuan itu dengan statistik tertentu, frekuensi terukur dan produksi yang diterapkan secara sadar dan keputusan yang dihormati secara sadar atau sebagai produk yang ketidaksadaran diatur oleh mekanisme otak atau sosial yang misterius adalah tergelincir dari model realitas ke realitas model. Bourdieu tertarik pada model realitas dan statistik adalah diutamakan untuk menentukan apa realita itu praktik sosial itu. Yang berikut praktik dan logikanya. Fokus Bourdieu pada dunia praktik sosial yang terlihat tidak terlalu baru di bawah berbagai rubrik yang agak berbeda. Interaksi sosial kehidupan sehari-hari, perilaku sosial atau apapun itu selalu menjadi pokok dari diet empiris sosiologi atau sosial antropologi, di mana pentingnya proyek Bourdieu terletak pada usaha untuk membangun model teoritis dari praktik sosial untuk melakukan lebih dari satu sekadar mengambil apa yang dilakukan orang lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka begitu saja dan untuk melakukannya tanpa melupakan pola yang lebih luas dari kehidupan sosial. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam melakukannya adalah pelajaran bagi kita semua. Pendekatannya terhadap teori praktik sosial dibedakan pertama-tama oleh serangkaian penekanan pada pembentukan pola statik realita sebagai dasar data setelah mempermasalahkan apa yang orang katakan sebagai sesuatu selain dari sekadar refleksi dari apa yang mempermasalahkan apa yang orang katakan sebagai sesuatu selain dari sekedar refleksi dari apa yang terjadi di kepala mereka atau deskripsi yang valid tentang dunia sosial pada sifat praktik yang improvisasi dan strategi sebagai lawan dari melihat perilaku sebagaimana diatur oleh aturan dan atas perlunya analisis diakronis yang menetapkan pasang surut kehidupan sosial dalam ruang dan waktu. Yang berikut kebiasaan. Dalam penekanan dan praktik sosial, Bourdieu memperhatikan apa yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dia bagaimanapun dengan tegas bahwa kehidupan sosial tidak dapat dipahami secara sederhana. Kumpulan perilaku individu, dia juga tidak menerima bahwa latihan dapat dipahami semata-mata dalam hal pengambilan keputusan individu di satu sisi atau sebagaimana ditentukan oleh struktur supra-individu seperti yang dimiliki metafisika, objektivisme dan di lainnya. Penyempurnaan dan penggunaan gagasan tentang habitus adalah latihan pembangunan jembatan melintasi kesenjangan penjelasan antara dua ekstrem perangkat penting lainnya untuk menempuhi sterilitas oposisi antara subjektivisme dan objektivisme. Lalu apa itu habitus? Apa artinya? Secara harfiah itu adalah kata Latin yang mengacu pada kondisi kebiasaan atau khas, keadaan atau penampilan terutama dari tubuh. Di dalam apropriasi Bourdieu dari kata itu ia berasal dari contoh pertama dari tahun 1967 dan lampiran yang disumbangkan untuk diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Prancis dari Panofsky, arsitektur dan skolotisme. Yang berikut kekerasan simbol.
Teori kekerasan simbolik secara sistematis diletakkan di paruh pertama. Reproduksi dalam pendidikan masyarakat dan budaya pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970. Ditulis dalam bahasa yang digambarkan sebagai benar-benar sangat tidak jelas dari abstrak teori, atau lebih tepatnya untuk bersikap adil terhadap karakterisasi Bourdieu sendiri. Tentang yang di dasar-dasar teori disajikan sebagai serangkaian posisi kumulatif dan glosses perangkat gaya yang selanjutnya merusak keterbacaannya. Teorinya adalah dikembangkan dalam penelitian empiris pada sistem pendidikan Prancis, tetapi jelas mengacu pada karya Bourdieu Aljazair yang pada sistem pendidikan Prancis, tapi jelas dimaksud untuk berlaku untuk semua sosial. Formasi dipahami sebagai sistem hubungan kekuasaan dan hubungan rasa antar kelompok atau kelas. Dalam menguraikannya di sini saya telah berusaha membuat teori ini dan diakses seperti memungkinkan sementara pada yang sama tetap setia dan bahasa di mana aslinya adalah kekerasan simbolik. Menurut Bourdieu adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna itu budaya pada kelompok atau kelas sedemikian rupa sehingga mereka dialami sebagai sah. Legitimasi ini menguburkan hubungan kekuasaan yang memungkinkan pemaksaan itu menjadi sukses. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat siang.